Dia tuh manggil saya Monsai, montok sayang. Oh. Abang emang mau ngelihat teh lalatnya, kataku gitu. Terus maulah. Oh jangankan cuma teh lalat, sampai ketingnya juga nggak apa-apa gitu. Aku pakai body biar licin, aku masukin. Aku sendiri aja. Itu terong layu. Jangan dibayangin. Nggak bisa. Nggak bisa. Iya, terong aku patah tahu. Hah? Terong aku patah. Bengkok kali. Enggak, patah 2. Saya udah nggak kuat. Nggak kuat mendengar ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Tentunya dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang beberapa waktu lalu narasumber ini pernah hadir di studio AJB untuk menceritakan pengalamannya yang Nah, kali ini cerita apa lagi akan dia bawakan? Langsung aja kita tampol bersama-sama. Ya, assalamualaikum, selamat malam Kak Julai. Waalaikumsalam abang. Suaranya sudah menggoda ya, menggoda para kaum Hawa di luar sana. Kaum Adam. Kaum Adam ya, kaum Adam. Kok kaum Hawa? Kaum Adam. Kaum Adam. Nah, kaum Adam, kalian pasukan Tina. Silakan merapat Pasukan Tina. sebelum ceritanya dimulai ya. Pasukan Tina ini emang pada gacor-gacor kalau ngelihat yang kuping kelinci kayak Kak Julai ini ya. Tapi memang Julai itu rata-rata emang meresahkan sih ya. Ya Julai gitu. Terus Aka. Aka siapa? Ya Aka ya. Oke, Kak Julai. Terima kasih nih udah datang lagi di studio AJB. Oke. Jadi Kak Julai ini kemarin terakhir kan bermacam-macam cerita ya, pengalaman gitu. Dimana Kak Julai ini hubungan ranjanya kurang harmonis dengan sang suami. Dimana juga sang suami ini kayak males-malesan gitu ya. Iya betul. Terus sedangkan Kak Julai ini makin Yang masih tinggi gitu. Masih tinggi gitu, bahkan sempat menggunakan botol kecap. Iya betul. Botol, iya, saya kaget loh. Di luar ekspektasi saya itu kalau Kak Julai itu bisa gitu pakai botol kecap. Memang pakai botol kecap yang plastik itu atau yang beling sih sebenarnya? Yang plastik. Yang plastik. Kan ukurannya ada yang agak besar gitu kan. Pokoknya yang agak menengah gitu. Oh, lah kan itu tutupnya gimana dong? Pakai belakangnya. Pakai belakang. Iya, pakai belakangnya dong. Kalau pakai atasnya kecil. Iya, oh. Lagian kan aku sakit. Berarti besar di ujung belakang. dong, bukan ini ya. Aduh, Ya tapi daripada nggak ada, bisa. apapun jadi. Oh, elastis ya. Apapun jadi daripada nggak ada. Oke. Daripada nggak tersaksikan gimana dong? Oke, iya betul. Oke, Kak Julai. Nah, sekarang berarti kan Kak Julai pengen ngelanjutin nih cerita Iya, dari betul. yang sebelumnya. Seperti apa sih emang kelanjutan ceritanya? Emang lebih hot lagi nggak nih, bisa bikin pasukan Tina ini berdebar-debar nggak? Pasti ya. Oke, silakan. Seperti apa Kak Tina? Kak Tina. Julai. Julai. Kan kemarin itu kan sempat balik sama suami ya, masih balik lah sama suami. Tapi ya masih begitu, masih yang hambar-hambar. Terus saya punya kenalan lagi nih. Dia orang seberang sana sih, masih satu negara sama kita. Oh, oke. Orang seberang, orang Papua lah gitu kan. Awalnya mah baik, kita cuman chattingan biasa-biasa aja lah gitu kan. Terus kalau misalnya karena udah lama, udah itu kan kalau lama-lama nyaman.
Setiap pagi tuh selalu yang begini, gitu. Setiap pagi nelpon, sayang apa kabar, lagi apa gitu. Pasti kalau udah nelpon panjang-panjang, terus pasti di sela-selanya itu selalu memberikan kiss lewat itu aja, lewat online ya. Selalu bilang gitu, terus gue jawab, gitu, kecil-kecil aja. Iya kecil-kecil gitu aja. Tapi lama-lama dari ciuman-ciuman kayak gitu, dia sange. Jadi lama-lama terus kalau saya bilang mah sange tanpa bertemu ya. Sange ayam. Iya sange ayam. Ya pokoknya begitulah sange-sangenya. Ya pas sudah gitu lama terus mungkin juga sayanya nggak ini juga ya, tergoda juga lah, masa cuman kayak gitu-gitu doang. Terus cuman gitulah, biasalah telepon anak gitu. Terus lama-lama kita ketemuan langsung ke hotel. Ternyata gede banget bang. Apanya, orangnya? Iya semuanya gede banget. Oke. Pelan-pelan, jangan langsung ke sana. Iya, gede banget ternyata bang. Gimana tuh? Ya pokoknya gede banget lah. Lebih gede dari ukuran yang ada di rumah. Pokoknya gede banget gitu. Terus kan orangnya kan emang maaf ya gitu, emang agak gelap kan gitu. Jadi gelap mengkilat gede gitu. Gelap mengkilat gede. Pokoknya gitu. Gelap mengkilat gede gitu. Itu orang Papua ya. Orang Papua. Cuman dia ini kalau telepon dari bangun tidur sampai kita mandi pun tetap telepon video call. Video terus call. Suami gimana? Kan suami udah berangkat kerja. Suami udah berangkat kerja. Kan kalau suami berangkat kerja itu jam 7. Dia udah berangkat. Kadang 6:30 juga udah berangkat. Kalau saya jam 8. Jadi jam 7:30 sampai jam 9 dia masih bisa nelpon. Masih video callan. Terus kata dia, "Ayang mau ngapain?" "Aku mau mandi, Ayang." "Oh ya udah mandi sekalian," gitu. Udah langsung sambil video callan mandi aja. Keramas aja. Tadi yang ketemuan tadi, lanjut yang ketemuan dulu dong. Oh yang ketemuan tadi? Iya, itu kan belum selesai. Oh yang si Papua ini? Ini masih orang Papua ini. Iya, kalau misalnya ketemuannya itu kan setiap hari Sabtu. Sabtu atau Minggu. Kalau dia libur kerja aja, baru dia ngabarin aku libur gitu. Baru ketemu malamnya. Aku pulang kerja, dia kan libur, dia berarti jemput gitu. Tapi nggak main di WA. Ntar kalau di WA kan bisa disadap sama istrinya. Ya jadi aku mainnya di Messenger. Jadi ketemuannya kita lewat Messenger. Terus kita lama-lama jalanin. Ternyata dia lebih brutal dari teman-temanku yang sebelumnya. Ya lebih lebih hiper ya kalau orang itu bilang ya. Iya, setiap main itu kadang aku pulang ke rumah itu kan kadang bilangnya nginep di rumah teman gitu, padahal di hotel. Makanya kadang kalau agak-agak gak enak badan gitu, aku nggak langsung pulang ke rumah, main dulu gitu. Kan kalau misalnya hari Minggu dia jemput, kan Seninnya aku masuk kerja, badan pasti pegal-pegal capek. Jadi ntar aku nggak pulang lagi ke rumah, takutnya ntar suami kepengen badannya ada lecet-lecet gitu. Jadi takut gimana gitu lah, masih nakal-nakalnya masih di bawah sedikit gitu. Terus ini kan sama orang Papua ya, cuman lama-lama aku takut istrinya tahu bang. Aku takut istrinya tahu. Terus gue bilang, "Ayang kayaknya aku gak bisa kalau terus-terusan kayak begini. Setiap ketemu kita melakukan gitu. Cuman kata dia aku udah terlanjur nyaman, udah terlanjur sayang," kata dia gitu. Terus gue bilang kayaknya aku gak bisa. Tapi saya pun gak mau bang, jauh-jauh dari dia itu. Kayaknya mungkin karena kita udah terlanjur jauh kali ya. Kita udah terlanjur jauh, tapi
saya juga bingung. Saya takutnya nanti istrinya tahu, ntar kita dapat masalah gitu. Maksudnya kalau yang udah masalah udah biarin di saya aja, takutnya nanti keluarga dia berantakan gitu. Pelan-pelan saya mundur gitu. Terus selang berapa lama itu kan si Papuanya ini masih nelpon. Dia nyari kabar lagi sampai dia ngejemput di tempat kerja. Kata dia, ayo pulang, kata dia gitu kan. Lah kamu jemput kata dia gitu. Terus ya udah, pokoknya setiap kali dia jemput selalu mampir, selalu ngajakin ke hotel. Tapi nggak tahu ya Bang ya, dia tuh kalau hotel kalau begituan itu kuat banget. Kuat banget. Apa karena dia minum ya kali ya? Oh, dia minum dulu. Kayaknya minum. Soalnya kuat banget, nggak kelar-kelar gitu. Tapi suka. Tapi sakit. Oh, suka tapi sakit. Tapi iya. enak. Enaknya belakangan kayaknya. Soalnya kan lagi nikmatin sakitnya dulu. Oh, oke. Lagi nikmatin sakitnya dulu. Soalnya dari yang becek, kering, lecet, perih gitu. Iya, nggak tahu dia pakai apa ya. Sampai saya pun pakai apa yang biar nggak terlalu keset gitu, pakai kayak pakai hembody kayak pakai apa kayak gitu. Biar basah juga, biar licin juga gitu. Habisnya kelamaan perih juga gitu. Udah nyampe berapa lama, terus baru deh kata saya, ini nggak kelar-kelar Bang gitu. Apa karena dia minum gitu, minum biasanya kan kalau dulu itu kan suami yang saya kasih obat ya. Ini dia malah dia kayaknya yang minum obat sampai saya kelelahan juga. Nah pas sudah itu saya baru ngerasain yang namanya apa ya, yang saya bilang hitam mengkilat gede gitu kan, yang dibawa di atasnya ukuran suami, jadinya sakit banget gitu. Gede banget. Segini. Kayaknya. Pokoknya gede banget deh. Okay. Orang saya juga sampai berdarah. Sampai lecet darah gitu, kata, ih kok rasanya gini ya gitu. Bayi baru lahir gitu ada? Kayaknya sih. Soalnya perih banget gitu. Kayaknya perih banget gitu kan. Orang main sama suami aja biasa aja gitu kan, ini kok perih banget gitu. Ih lama-lama takut juga ya gitu. Soalnya dia itu kalau ketemu pasti main gitu. Lama-lama takut juga gitu. Takutnya nanti yang namanya cowok bilangnya sayang sama kita doang, taunya jajan juga gitu kan di sana gitu. Tapi yang namanya saya berumah tangga juga hambar sama suami, ya tetap dinikmatin juga. Mungkin sama-sama kesepian kali ya Bang. Sama-sama kesepian, akhirnya nyarinya pelampiasannya begituan. Sampai pas udah lama itu kita berjalan ini sama si Papua, kurang lebih ada 3 tahun atau 4 tahunan lah. Oh lama juga ya. Makanya, tapi saya nggak KB. Nggak KB itu? Enggak. Saya nggak berani. Terus kalau nggak KB gitu gimana dong? Pakai alat? Soalnya selain dipakai minum juga saya takut kondomnya bocor gitu kan. Kadang saya tiup-tiup dulu gitu, kondomnya bocor nggak gitu. Okay. Soalnya saya sama suami kan nggak pakai KB. Takutnya nanti ketahuan kalau saya pakai KB kan. Akhirnya dibuangnya di luar aja gitu. Tapi kalau misalkan habis selesai main emang ada rasa dak-dikduk sih. Takutnya tes di dalam gitu. Tapi kalau kata dia aman gitu. Sampai pas ada acara apa gitu, kita ketahuan lah sama istrinya. Sama istrinya si Papua ini. Okay. Terus saya kan Messenger itu di Facebook Messenger
Saya chatting ke dia, Kak lagi di mana gitu. Nah istrinya lah yang jawab. Kata dia, emang lu nggak malu WA suami gua gitu. Waduh, kata saya udah nggak aman nih gitu. Akhirnya diblokir lah sama si istrinya. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, kata saya gitu kan. Pas besoknya dia nyamperin lagi nih ke saya. Kata kok nggak aktif messengernya, ketahuan sama istri, kata dia gitu. Ya gimana dong, kata saya kan udah terlanjur nyaman, udah terlanjur sayang, masa udah berhenti di sini aja, kata saya gitu. Terus kata dia, aku nggak mau pisah gitu, aku maunya terus kayak gini. Terus gue bilang, emang aku perempuan apaan gitu yang cuman dapat sisanya doang gitu. Ya emang sih aku cuma minjem gitu, nggak milikin, cuman minjem gitu. Minjem apa maksudnya? Ya minjem botolnya, aku cuma minjem botolnya gitu. Kan yang penting botolnya pulang, kata saya gitu. Aku cuma minjem botol sama airnya aja udah. Udah lama, udah selesai sama yang orang Papua nih bang. Saya kenalan lagi nih di sama orang Jakarta, sama orang Jakarta. Dia itu rumahnya di daerah Tebet sana ya. Oke. Sama awalnya juga kita mainnya dari game itu. Awalnya dari main game. Masih main game. Pas udah gitu kita tukar-tukaran nomor telepon. Kata saya namanya siapa gitu. Terus rumahnya di mana? Kata dia aku rumahnya di daerah Jakarta. Terus saya tanya, punya anak berapa gitu. Kata dia aku punya anak 3, kamu punya anak berapa? Aku baru 1, kata saya gitu. Udah selang berapa lama? 2 mingguan kali ya? 2 minggu atau 3 mingguan lah. Itu selalu WA terus. Tapi WA-nya juga gitu. Jadi di jam-jam kerjanya dia lah. Karena takut si istrinya tahu. Kalau udah di rumah ya udah nggak pernah telepon, nggak pernah ngapain. Tapi selang-selangnya itu, kalau istrinya udah tidur, dia WA. Saya pun kalau misalnya dia nggak ngabarin duluan, saya nggak pernah yang namanya ngabarin dia duluan. Selalu dia ngabarin. Misalnya dia mulai dari P gitu doang. Terus jawab ya gitu. Baru udah tuh berlanjut ngobrol serius gitu. Tetap video callan, terus lama-lama dia kayak gitu. Biasa kayak suami istri gitu. Paham kan abang? Kayak gitu. Terus ya udah selang itu baru lanjut lagi gitu. Orangnya sih masih muda, masih sekitar 40 tahunan lah, 45. Pas sudah lama baru dia ngajakin ketemuan juga. Kan nggak jauh kan dari Tebet ke Bekasi. Ngajakin ketemuan. Terus sudah lama kita begitu lagi gitu, saya tuh sama suami orang lagi. Kata saya, kok suami orang selalu kayak gini ya ke saya gitu. Maksudnya selalu nakal-nakal gitu. Kok suami saya nggak nakal ya gitu. Padahal saya tuh kepengen banget dinakalin sama suami gitu. Tapi suaminya nggak nakal-nakal. Kalau tidur aja. Padahal saya kan pengen digrepe-grepein gitu kan. Padahal udah saya pancing-pancing. Tetap aja nggak kepancing gitu. Kurang kali dari fashion, maksudnya cara berpakaiannya mungkin. Kan udah pakai sarung. Nah itu pakai sarung doang. Mau coba jangan pakai sarung, justru pakai sarung ini kayak laki-laki katanya gitu. coba sekali pakai. Apa tuh? Mungkin kayak di film-film gitu loh, Kak. Kan saya pakai sarung doang bang, nggak pakai dalaman. Iya, jadi kurang menarik gitu mungkin di mata lelaki itu. Lelaki itu kan pengen fetishnya beda-beda ya. Dia bisa pasang nih kalau pasangannya ini pakai pakaian sekolah, misalnya pakai kayak main borgol-borgolan gitu misalkan. Terus Kak Julai juga bisa pakai misalkan lingerie gitu yang tipis.
Lah, sarung emang kurang menggoda gimana? Kalau kurang sih ya. Kalau sarung sih kurang menggoda ya. Jadi pas dibuka udah langsung aja gitu. Tapi kan kalau kayak kita pakai lingerie itu ada sensasi. Jadi gitu kelihatan semua. Enggak sih tuh dia mah. dari dalamnya kelihatan semua. Enggak sih dia mah. Emang dari awal nikah juga dia mah cuek-cuek aja gitu. Mungkin area kitanya ada mengeluarkan aroma yang kurang wangi sedap. loh. Iya. Harus minum jamu terus. Oh. Minum jamu, biarin ketat. Oh, bukan disemprot parfum ya? Bukan. Minum jamu. Jamunya pegelin. Pegang. Iya. Pegang. Pegang nungguin sampai linu-linu gitu kan. Setahu saya kan jamunya itu sari rapet gitu. Ini Iya. jamu pegelin. Ini kan jamu pegelinu, pegal nungguin sampai linu-linu gitu kan. Sampai masuk angin, sampai kembung. Nggak dipegang-pegang, akhirnya minumlah jamu pegelinu aja udah. Oke. Atau mungkin coba dengan tarian. Nari-nari apa 17-an? Bukan. Jadi mungkin agak tarian erotis misalnya kayak gitu. Kan pernah nonton film itu bukannya kita yang nonton film, tapi filmnya yang nonton kita. Emang gak romantis ya soalnya. Iya, nggak romantis. Bingung saya. Akhirnya ya begitu, nakal lagi. Nyampe pernah itu kenalan sama anak muda. Kenalan sama anak muda, orangnya lumayan cakep sih bang. Dia itu ojek online. Ojek online, setiap pulang kerja kan dia nungguin di depan ya, kalau ojek online itu nungguin di depan mall. Hari ini saya naik sama dia, terus ngobrol-ngobrol, terus besoknya masih ketemu lagi sama dia, tapi nggak lewat aplikasi ya, pesan pribadi gitu. Besoknya masih naik dia juga nih, udah naik, udah ngobrol, terus kenalan, namanya siapa gitu, kata dia namanya Andi gitu. Oh ya udah tuh, berarti ojeknya besok kalau kenalan namanya Andi gitu. Ya udah tuh si Bang Andi ini masih yang kayak gimana sih gitu kan, namanya masih polos kayaknya, masih bocah, manggilnya aja tante. Masa tante gitu kan. Lama-lama baru dia manggilnya kakak. Udah lama, terus saya tanya, Bang Andi rumahnya di mana? Masih daerah terminal Bekasi tadi gitu. Bukan Cirebon ya? Deket dong kata saya gitu. Deket sama siapa? Lah iya kan rumahku kan abang tahu sendiri, rumahnya seberangan sama Bekasi, terminal Bekasi gitu. Udah mati, waduh, dagdikduk nih kalau diterusin gitu kan. Tapi Bang Andinya kan masih kalau pagi jemput, malam dianterin gitu kan. Pokoknya masih ojek biasa lah, masih ngojek biasa. Sampai pas dia bilang gini, suaminya kemana gitu. Oh udah berangkat gitu. Berarti kamu sendirian? Iya. Akhirnya dia masuk. Kata dia, aku mau numpang kamar mandi dong, boleh nggak? Boleh. Ya udah dia masuk, terus dia nutup pintu. Nutup pintu, terus kata gue, ngapain? Takut ada ibu kontrakan datang gitu. Nggak apa-apa gitu. Kan nggak ada suara gitu. Akhirnya lama-lama, ya udah kita melakukan lagi pagi-pagi itu. Kataku jangan di dalam ya, buangnya aku nggak kabel soalnya gitu. Kata saya gini, tapi mikir ya bang, perasaan gue murah banget ya gitu. Maksudnya murahnya itu sama orang yang nggak kenal pun mau gitu. Maksudnya segampang itu. Tapi yang namanya perempuan, tapi mikir kalau seandainya saya teriak, takutnya si Bang Andi ini kenapa-kenapa, iya kan? Yeah. Takutnya digebukin sama orang, ntar. Tapi kalau nggak digebukin, sayanya dong yang mati gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa lah gitu. Enak ini ya. Enak ini gitu.
Iya, pokoknya udahlah biarin aja gitu. Sampai saya itu nggak pernah minum si cairan si suami itu ya, tapi sama dia mah diminum. Jadi dipaksa gitu, kan mau dilepasin tangannya kan megang di kepala ya bang. Iya. Jadi sambil kos gitu, iya. Pokoknya gitu, terus dia Ditahan, ditekan gitu iya ya. kan nyampe suaranya gitu, tapi kata dia udah tanggung gitu. Akhirnya ketelan, kok rasanya gitu. Sambil Rasanya gimana? anjir gimana ya gitu. Tuh bilang, "Ih, gila, suami aja nggak pernah gue minum. Ini punya orang gue minum gitu." Ya. Oke. Iya, punya suami aja saya nggak pernah minum bang. Ini punya orang gila yang saya nggak tahu nih orangnya bersih apa enggak, orangnya sehat apa enggak. Itu gue minum, serius. Rasanya tenang. Iya kan, ya pokoknya gitu. Pokoknya ada aromanya juga, tapi ya gimana, orang udah ketelan. Terus pas besoknya suami ngajakin main. Untung si abang itu nggak ninggalin bekas di badan ya, nggak ninggalin jejak di badan. Cuman karena kemarinnya udah main, pas suami ngajakin main, rasa gayanya berkurang kayaknya. Terus suami nanya, "Tumben banget nggak bergairah gitu, masa iya sih gitu? Padahal ini udah pol banget, semangat banget gitu." "Enggak, masa sih gitu. Pokoknya yang kita berusaha buat ngelak deh kalau habis main sama orang gitu, biar suami nggak curiga gitu." Ya udah, main sih main, durasinya tapi nggak lama, nggak selama sama orang di luar ya gitu. Padahal yang di rumah halal, yang di luar rumah kan non halal gitu. Tapi durasinya malah lebih awet yang non halal. Makanya saya bilang, cepet banget, belum juga diapa-apain udah keluar. Akhirnya si suami bilang, "Ya namanya juga udah kangen," kata dia gitu. Lah, kangen cuman gak nyampe 5 menit udah selesai gitu. Udah habis dari situ saya bete lagi. Misalnya masih bete, terus suami kan kalau habis melakukan itu tidur ya. Terus saya telepon si Bang Andi ini, "Bang lagi ngapain?" gitu. "Ini ada lagi nongkrong sama teman-teman." Terus saya ceritanya jual-jual kesedihan bang. "Lagi ngapain emang jual lagi?" Gitu. "Ini kepengen makan tapi nggak ada yang nganterin." Gitu. "Oh ya udah yuk Bang Andi anterin." Ya udah dianterin main. Terus saya bilang sama suami, "Pak, Neng mau beli makan dulu ya di situ." "Ya udah jangan lama." Suami mah taunya saya beli makan. Padahal saya ketemuan nih sama teman. Saking beloman keluar ya, beloman keluar, hasilnya masih terpendam gitu. Akhirnya main sama si Bang Andi ini. Ketagihan. Mainnya di mana? Di biasa aja. Oh, oke. Yang daerah-daerah terminal Bekasi situ, daerah-daerah situ aja. Pas sudah lama, ngerasanya kok takut. Namanya masih satu kampung ya, takut ketahuan gitu. Akhirnya saya jaga jarak nih sama si Andi ini. Takutnya nanti saya lagi jalan sama si Andi, suami ngelihat gitu. Saya mau nyarinya yang jauh aja gitu. Sampai saya jalan lagi, kenalan lagi. Tapi yang yang Bang Andi ini masih terus ngintilin. Karena kan mungkin dia juga kan ngerasa udah nggak dapetin gitu. Tapi kan lama-lama saya takut ya bang, takutnya ketahuan sama suami. Akhirnya
udah saya nggak mau lagi gitu. Pasnya dia masih belum nyerah, masih kekeh aja, kata dia masih sayang kata dia gitu. Ya tapi mau gimana dong, kata saya gitu kan, saya istri orang gitu kan, kamu masih bujangan, masa kamu mau sama istri orang gitu. Ya udahlah kita jalanin dulu aja, kata dia gitu kan, kata si Bang Andi ini. Kita jalanin, nyampe udah berapa lama itu si Bang Andinya mungkin ngerasa bosan kali ya, dia nyari masalah gitu kan, sering-sering yang pinjem uang gitu. Kata saya, ini kok orang makin kesini kok dia berani pinjem uang ya gitu, masa dia udah nerima enaknya terus dia mau pinjem uang dari saya, ya mau ngapain gitu. Akhirnya udahlah saya tinggalin, kata saya udah Bang nggak usah jemput lagi. Akhirnya bete nggak pernah nggak pernah ketemu lagi kan, bete ya, mungkin karena udah ngerasa nyaman, udah ngerasa sayang. Terus akhirnya udah putus gitu aja tuh. Terus saya main Hago lagi, kenalan sama orang Palembang. Oke. Orang Palembang juga ini sayang juga sih, jadi setiap hari telepon. Saya dikenalin juga sama orang tuanya. Kalau dia masuk kerja itu jam 7 malam, pulang jam 10 pagi. Kebetulan dia security. Jadi kalau dia pulang kerja, dia ngenalin saya ke orang tuanya, video call. Dia selalu tanya, "Mah, ini si Julai," katanya gitu. "Oh, si Julai orang mana?" gitu. "Orang Bekasi," katanya gitu kan. "Dia istri orang apa? Gimana?" Dia bilang janda. "Ini enggak, dia janda, Mak," katanya gitu. "Oh, janda. Iya, punya anak berapa?" "Punya anak 1," katanya gitu. "Oh, ya udah, saya mah emang mau dibilang janda juga nggak apa-apa, mau dipanggil janda kayak mau dipanggil bini orang kayak terserah," kata saya gitu aja. Terus si ibunya ini karena saya perempuan jadi kayak ngerasa ke anaknya, setiap hari nelpon anaknya juga gitu. Tapi anaknya juga gitu, kalau nelpon lama-lama karena sering diperhatiin sayang. Kata saya gini, kok setiap orang yang kenal lama-lama jatuh hati ya gitu, kenapa ya, kata saya gitu. Terus dia bilang gini, ya karena dari pembawaan lu nya aja gitu. Lah emang saya ngebawanya gimana? Ya iyalah, orang-orang flu itu hidungnya tersumbat, lalu flu malah bikin sange gitu. Iya, jadinya kayak perempuan nakal tapi menggoda gitu. Emang kalau sange dari flu gimana ya gitu. Iya kan, gue kan pernah main game, terus lu lagi flu tapi kan suaranya on mic kan. Kalau di Hago itu kan bisa disuarain ya Bang. Kan gue nggak tahu kalau lagi flu, gue pikir lu lagi ngapain, orang suaranya bikin sange tadi gitu. Terus iyalah, lama-lama karena suara lu itu gue pengennya deket gitu. Sialan nih cowok, cuman gara-gara suara doang maunya kenalan gitu, pikirnya saya. Emang pas main Hago itu Kak Julai sendiri tuh suka mendesak gitu atau gimana sih? Kok enggak, cuman apa kan? kayak orang flu kan, karena kan flu ya, cuman gitu kan. Gimana? Iya kan, orang flu kan pokoknya gitu kan. Iya, pokoknya orang lagi mau main terus hidungnya mampet gitu kan. Pokoknya nyiksa gimana sih kan. Gitu kan. Pokoknya suka gitu-gitu sendiri. Oh, makanya dia gemes gitu ya. Orang cuman gitu. Terus kata dia, ngapain sih ini orang gitu. Lama-lama dari situ ini nelponin mulu. Tapi dia beda dari yang lain Bang. Awalnya beda dari yang lain dia. Awalnya mah biasa-biasa aja, nelponnya juga nanyain kabar. Pokoknya perhatian gitu deh. Terus dia nanyain
anaknya gimana gitu. Kata segini, senang nih ada yang nanyain anak gitu. Berarti bukan nanyain ke ibunya doang, anaknya juga diperhatiin gitu kan. Dia tuh manggil saya Monsai. Monsai. Abang tahu nggak Monsai? Kalau bonsai saya tahu. Monsai, montok sayang. Oh. Bonsai. Iya, dia tuh manggilnya Monsai. Bahkan saya password semuanya pun, misalnya password ATM yang inilah ya, saya kasih nama Monsai. Montok sayang. Jadi saya selalu ingat tuh. Jadi montok disayang-sayang gitu. Dia kalau manggil gitu, Monsai. Iya bang gitu. Main yuk. Main game ya bang, bukan main yang lain. Ayo bang gitu. Terus dia kan manggilnya Monsai tuh. Di rumah pun, di keluarganya, jadi semuanya pada manggilnya Monsai. Itu Simba Monsai katanya gitu. Nyampe di tempat kerja pun manggilnya Monsai. Montok sayang. Kan jarang tuh ada orang namanya Monsai. Adanya juga barongsai gitu. Montok sayang. Terus singkat cerita nih bang, udah lama, tapi karena dia juga, maaf ya bang ya, perjaka tua. Jadi teman-teman yang lain udah nikah, dia belum. Jadi dia itu secara nggak langsung mungkin ada hasad kali ya, manusiawi lah hasadnya itu. Terus dia kalau misalnya itu kan saya suka pakai top, terus dia bilang gini, Monsai, itu ada teh lalat gitu. Di mana? Itu di tadi gitu kan. Emang iya? Kok saya nggak tahu? Coba aja Monsai buka. Terus saya buka dong. Di sebelah mana gitu, dengan gaya yang menggoda gitu. Itu di sebelah sini. Oh, ada ya gitu. Kenapa gitu? Enggak apa-apa. Abang emang mau ngelihat teh lalatnya, kataku gitu. Terus maulah. Oh, jangankan cuma teh lalat, sampai ketingnya juga nggak apa-apa gitu. Iya. Iya, terus bilang kayak gitu. Serius Monsai, semangat banget dia bang. Kata segini, kesian banget itu orang, nggak pernah nikmatin kali ya gitu. Oh ya udahlah, langsung aja. Abang mau ngeliat yang mana, yang kanan apa yang kiri, gitu. Kalau yang kiri tapi nggak ada pentilnya. Terus gitu. Masa sih Monsai? Iya, abang mau nggak percaya gitu. Emang boleh gitu. Boleh gitu. Ya udah, abang mau lihat doang kan. Iyalah, orang megang juga jauh gitu. Akhirnya aja. Terus dia bilang gini, Monsai, abang kepengen gitu. Kepengen apa gitu. Monsai, abang kepengen. Terus saya tanya lagi, abang maunya yang apa gitu, kepengen apa? Kepengen nyicipin, kata dia gitu kan. Kan dia jauh bang di Palembang, saya di sini di Bekasi. Ya udah gitu, abang mau yang apa gimana gitu. Terus dia bilang, dia mulai deh tuh yang kayak gitu, yang kayak gitu-gitu kan. Lama-lama saya tergoda, terus saya jauh gini, gitu, gitu. Iya. Terus saya bilang, Monsai, gitu. Pokoknya dia tuh nanti ngerasa dia sendiri di kamar mandi. Terus saya nikmatin juga lah. Saya nikmatin. Terus kata Monsai, tapi sambil video call kan pakai headset kedengaran gitu kan. Kata segini, saya sambil nikmatin dia kayak gitu, tapi saya sambil ngeliatin, gila, berarti emang dia nggak pernah begituan apa emang cewek ya gitu, nyampe sebegitunya gitu. Tapi gede juga bang. Kenapa ya gitu? Kalau yang itu pada gede-gede semua, suami doang kayaknya yang kecil gitu. Pas sudah lama dia terus sambil mandi, dia sambil mandi, Monsai, abang mau mandi. Terus aku gini, abang gitu, emang Monsai mau gitu.
Iya sambil kayak gitu terus ih Monsai, abang tuh pengennya deket-deket sama Monsai, kata dia gitu. Iya abang aku juga mau gitu kan. Terus ih Monsai gitu. Apa abang gitu. Abang mau. Ya udah abang kesini aja gitu. Kemana? Ya ke Bekasi lah kata saya gitu. Akhirnya dia ngumpulin duit kali bang. Ngumpulin duit, nyamperin dia dari Palembang. Nyamperin ke Palembang, ke Bekasi sini. Ternyata dia nggak selembut yang aku kira tahu. Iya, kan kalau di itu dia lembut. Ternyata pas main kasar banget. Oh, iya pas kan? mainnya doang. Apanya? Kasarnya itu. Apanya main apanya? Main anu-anuan. Iya main apanya? Iya, kasar banget. Tapi gede banget. Dia mainnya Hah? Ya depan. Juga? Iya. Oh. Aku baru pertama kali itu tahu bang. Terus aku nangis karena nggak pernah ngerasain yang kayak gitu. Terus tiba-tiba ngerasain yang kayak gitu. Percaya nggak sih abang? Sakit banget. Abang pernah nggak kayak gitu? Kurang ajar. Ini tamu kurang ajar. Abang pernah nggak kayak gitu ngerasain? Gila sakit banget. Sumpah. Iya bang. Gila. Pokoknya gila. Sakit banget. Tapi nagih. Gila sakit banget tapi nagih. Bisa nggak diungkapin? Nggak bisa sih kalau kalau saya nggak bisa. Soalnya kan itu kok bisa nagih itu emang ada rasa di situ. Ya nggak tahu orang pertama kali itu juga kan bang. Pertama kali sampai yang antara mau pingsan atau gimana ya gitu. Tapi lemes aja badannya. Nangis karena ngerasain sakit. Cuman kata dia nanti juga terbiasa. Terus saya mikir gila nanti juga terbiasa. Sama saya sih nggak kepikiran ke arah sana ya, kecuali ya mungkin kalau punya Kak Julai udah lodoh. Enggak lodoh-lodoh banget. Enggak lodoh-lodoh banget. Orang baru pertama kali itu ngerasain, oh jadi seperti ini yang kayak di film-film ya. Iya kan kalau di film-film kan udah berbentuk tuh. Kalau saya enggak lah, masih rapet. Orang masih ngerasain berdarah kok. Terus tapi namanya kita nginep di hotel kan nyampe pagi. Tapi itu nggak lama sih bang mainnya. Paling cuma 2 kali. Istirahat pertama. Terus lanjut lagi. Tapi di balik rasa perihnya itu saya masih mikirin, aduh perih banget ya, pasti besok ada luka-luka gitu. Tapi luka-lukanya itu luka-luka yang tak tersayatkan. Pokoknya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Di WA aja rasanya. Pokoknya sakit, perih tapi nagih. Pas sudah lama, selang dia pulang dari hotel, kan dia nggak lama kan di Bekasi ini. Terus tapi pas dia mau pulang ke Palembang pun dia masih minta lagi, kata dia gitu, mau lagi Monsai gitu. Oh saya pikir kan udah nih terakhir kita nggak ketemu lagi, ya udahlah saya main dulu gitu. Saya kasih lagi. Terus saya bilang jangan dari belakang ya, soalnya yang kemarin aja masih sakit, kata saya gitu kan. Dia mengiyakan, iya nggak mau, kata dia gitu kan, nggak mau ngeliat kamu sakit, ya udah dari depan aja gitu. Iya. Pas sudah lama-lama karena enaknya dia dari belakang lagi. Mana kenceng banget lagi, digoyang gitu dari meja ke kasur, buset gue udah kayak martabak dibulak-balik, kata saya gitu kan. Nyampe dia itu sore lah, selesai itu sore. Soalnya kan besok paginya dia mau pulang ke Palembang. Tapi itu nggak keluar gitu. Nggak kepikiran, nggak ngeliat. Mungkin kalau ngeliat mah ada kangkung, ada
kelapa, ada. Iya, kan nggak kelihatan, nggak ngelihat gitu. Mungkin karena saking enaknya nggak ngelihat. Bang Ali mah nyebutin kangkung. Iya kan itu Terus sama si siapa orang Palembang ini dia balik ke Palembang, masih intens tuh berhubungan lewat telepon. VCS. Masih. Malah dia bilang gini, Monsai, kenapa abang kepengennya serius deh sama Monsai, kata dia gitu kan. Masa sih bang? Iya gitu. Ya udah, kalau abang serius sama saya, abang ini aja rebut Monsai dari suami Monsai, berani nggak? Berani, kata dia gitu. Nah saya pikir kan cuman cowok-cowok iseng aja bang, nggak mungkin lah berani ngerebut pasangan dari pasangannya gitu kan. Tapi dia nelpon video call. Terus saya nanya, suami nanya, siapa itu? Biasa dari penggemar. Akhirnya diangkat sama suami, video callnya diangkat. Sama si bang ininya dimatiin. Katanya kenapa sih harus dimatiin? Katanya sayang, masa dimatiin? Terus dia WA, tadi suami yang angkat ya? Iya. Kamunya kemana? Anda lagi makan. Nanti kalau selesai makan, jangan lupa pakai headset ya. Kadang saya lagi makan pun dia nelpon kan, video call. Tapi saya di ini pakai layarnya saya matiin. Biar suami nggak curiga ya. Saya sambil dengerin headset sambil nyanyi-nyanyi. Tapi si abangnya ini mancing-mancing. Kayak gini. Begitu-gitu terus kan lama-lama. Aduh. Jadinya ke bawah sendiri. Ntar yang badannya udah gini-gini. Terus suami nanya, kenapa? Gak apa-apa, gatel. Memang belum mandi? Belum. Ntar si yang abang yang di sana, Monsai. Gitu-gitu lagi. Terus aku jawab, gitu kan. Terus suami nanya, kenapa? Enggak, gatel. Terus mau mandi. Ya udah sana mandi gitu. Ya udah saya kelarin dulu makan, baru saya mandi lagi. Oke. Mandi kan kamar mandi ada pintunya tuh. Ya udah mandi, si itunya sambil ngeliatin juga gitu. Tapi kepengen berhenti susah bang. Udah kejebak di situ ya. Nah tapi kalau misalkan lagi nggak ada cowok yang mendekat gitu, nggak ada. Maksudnya ini sama aja, boleh kita sebut ini taruh simpenan lah, simpenan. Enggak ada simpenan. Maksudnya? Nggak ada yang nyimpen. Enggak, simpenan dari Kak Jula ini. Nggak ada yang disimpen. Ya dong simpenan, karena kan si suami nggak tahu nih. Berarti simpenan Kak Jula ini, cowok-cowok ini. Nah maksud saya, kalau misalkan nggak ada si cowok-cowok ini, terus Kak Julai melampiaskan hasratnya itu seperti apa? Saya bingung. Kan saking kepengennya gitu. Suami dibangunin nggak bangun-bangun. Saya ke dapur. Iseng-iseng nyari apa gitu kan. Ada terong. Terongnya layu. Udah layu. Terongnya layu kayak suami yang nggak bangun-bangun. Tahu kan bang, keriput? Iya tahu. Udah pernah lihat sih terong keriput ya. Tapi yang kok kecil banget. Yang lumayan agak gede. Tapi kan nggak enak bentuknya tuh. Kalau daripada nggak ada. Oh, terus dia apa yang digoreng? Aku pakai embody. Aku pakai embody biar licin, aku matiin. Aku main sendiri aja. Itu terong layu. Iya. Aku main sendiri. Terus? Aku main sendiri, abang. Terus yang dirasa apanya? Orang kan di mana-mana tuh terong yang masih segar, timun yang masih segar gitu. Tapi kalau terong yang udah layu itu kan, saya ngebayanginnya aja itu kayak keriput gimana gitu, udah lembek gitu ya. Jangan dibayangin. Nggak bisa. Nggak bisa. Harus dibayangin, harus ditelaah, harus dicerna sama saya. Iya. Masalahnya kan cuman adanya terong doang di dapur. Oh, oke. Stok satu-satunya terong yang nyisa
Iya, itu pun kayaknya udah yang 2 hari apa 3 hari nggak kemasak. Emang selalu kalau misalnya itu selalu ada yang saya sisain. Takutnya nanti saya kepengennya ngelalap. Terong yang panjang ungu tahu kan? Abang? Tahu. Ya, saya kan kalau makan itu kan sukanya ngelalap-lalapan. Akhirnya adanya itu. Ya udah saya main aja di dapur sendirian. Ambisnya mau main sama siapa? Mau main sama yang Papua, kan udah diblokir. Mau main sama Bang Andi, kan udah menjauh. Ya. Tapi kalau kayak taruhlah itu kita sebut alat bantu ya. Nah, tapi kalau kayak pakai cabai buah gitu pernah nggak sih? Cabai buah? Ya, yang kayak ada gimana? kan cabai buah apa cabai apa yang gede itu cabainya? Paprika. Nyoba deh ntar. Ih, paprika. Coba ntar. Nyoba deh ntar. Kayaknya dapat ide dari Bang Ale nih pulang dari sini. Gila, nggak kepikiran loh. Salah ngasih saran paprika. Tapi jangan sampai ada yang ini nih apa namanya kegores, pedes loh. Tapi paprika kan bentuknya kayak belimbing gitu kan? Iya. Tapi emang muat ya begitu? Masuk sih yang ada. Masuk semua. Terus masuk semua, jangan. Berarti sensasinya pendek dong. Iya, pendek. Pendek. Tapi masuk aku nggak suka semua. yang pendek-pendek sekarang. Ngeluarinnya ntar kayak lahiran gitu berarti. Iya, terong aku patah tahu. Hah? Terong aku patah. Bengkok kali. Enggak, patah 2 karena saking udah tingginya, udah saking sangenya sendiri. Terus nggak ada yang bantuin. Itu patah tahu di dalam. Oke. Terus yang kayak gitu, yang kayak kita cuma ceret gitu doang. Lama-lama kan dia kan berbentuknya elastis. Iya. Jadi selain botol, terus tapi kalau yang pakai alat-alat geter gitu nggak berasa loh Bang. Justru nggak berasa. Iya. Apa namanya? Ya itu Abang pernah pasti. Tahu. Astagfirullah. Ayo. Saya ngapain pakai itu buat dibawa? Ya. Enggak tuh. Ya kan bertanya. Oke, kayaknya udah nggak beres ini ya. Kayaknya udah nggak beres. Oke, Kak Julai. Nah, pertanyaan terakhir ya. Berarti sama suami tetap masih ada. Masih berlanjut. Masih berlanjut ya sampai sekarang. Tapi emang Palembang juga masih berlanjut. Oh, masih berlanjut. Sama yang Palembang ini. Oke, kayaknya nanti aja ya. Ini udah nggak beres ya. Oh. udah nggak beres, waktunya udah mau habis. Jadi mohon maaf sekali. Mungkin nanti kalau teman-teman pasukan Tina pengen menghadirkan lagi Kak Julai, nanti kita undang lagi Kak Julai ya. Iya, soalnya jangan digarap semua. Saya udah kayaknya kalau dibiarkan bisa berjam-jam ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu Kak Julai mungkin ada yang mau disampaikan nih sebelum kita akhiri, dan mungkin mudah-mudahan nanti kita lanjut part selanjutnya ya. Okay. Buat yang di Palembang sana, itu burungnya jangan dikasih siapa-siapa ya. Gitu. Abang paham? Paham sih. Udah biarin buat saya aja. Lo kan nggak tahu kalau burungnya dikasih ke kambing, sapi. Jangan. Okay. Pokoknya jangan. Oke, Jepeker, saya sampai salah kan. Oke teman-teman, itu tadi obrolan saya bareng Kak Julai dalam segmen Cuble, curhat dong balik. Buat teman-teman juga yang ingin berbagi pengalaman atau berbagi cerita di channel AJB, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47663, atau teman-teman juga bisa mengirimkan cerita kalian melalui email di alay@jejakbpker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak Julai, terima kasih. Saya dari tadi sebenarnya pengen cepet-cepet ini selesai. Oh seperti itu? Iya, udah. Saya udah nggak kuat, nggak kuat mendengar ceritanya. Sampai jumpa.